Desa Jatipaya, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kawasan pertanian penting di Jawa Timur. Lahan seluas 146 hektar dikelola secara kolektif oleh kelompok tani Rukun Tani Jati yang beranggotakan 133 petani. Keterbatasan pasokan air pada musim kemarau menjadi tantangan utama bagi keberlangsungan produksi padi, khususnya pada musim tanam ketiga, dengan resiko penurunan hasil panen yang signifikan. Tim pengabdian melakukan observasi langsung di lokasi mitra. Hasil observasi menunjukkan bahwa selain keterbatasan sumber air, belum tersedia sistem monitoring kelembapan tanah maupun ketersediaan air yang dapat membantu petani mengambil keputusan penyiraman secara tepat waktu. Komitmen kemitraan ini diperkuat melalui penandatanganan MOU dan IA antara universitas dan kelompok tani Rukun Tani Jati sebagai landasan formal pelaksanaan program di lapangan. Sebagai dasar rangkaian sistem irigasi, dilakukan pengeboran sumur dengan kedalaman 75 meter untuk memperoleh sumber air tanah yang stabil sepanjang tahun. Berbeda dari sistem konvensional, irigasi pada program ini dirancang terintegrasi dengan teknologi sensor dan kendali otomatis berbasis ESP32. Setiap pembacaan sensor dipantau secara real-time melalui serial monitor, memastikan komunikasi antar komponen berjalan sebagaimana mestinya sebelum sistem diterapkan di lapangan. Pengujian pompa dilakukan untuk memastikan keandalan aktuator dalam merespon perintah dari sistem kendali. Pengujian dilakukan pada kedua kondisi operasional sistem, saat tanah dalam keadaan kering maupun lembab, serta saat tandon air dalam kondisi penuh maupun kosong. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu memulihkan kelembapan tanah dari kondisi kritis sebesar 19% menuju set point 85% hanya dalam waktu 52,54 detik. Sistem secara otomatis menyesuaikan kecepatan pompa berdasarkan kondisi aktual di lapangan sehingga proses penyiraman berlangsung efisien tanpa pemborosan air. Sistem irigasi cerdas ini diterapkan pada lahan mitra, mengintegrasikan sumur bor, tandon penyimpanan, jaringan distribusi pipa, serta sistem kendali otomatis dalam satu kesatuan infrastruktur. Dengan demikian, proses irigasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada intervensi manual maupun curah hujan, melainkan dapat berjalan secara terpantau dan responsif terhadap kondisi nyata di lahan. Bisa ceritain Mbak sebelumnya ke kondisi ininya gimana, kayak pertanian atau dari airnya gimana? Oh gini ya Mas mahasiswa, ini saya mau sedikit cerita sebelum adanya bantuan sumur bor ini biasanya petani sini ini musim pola tanamnya kan padi, kemudian tembakau. Ini musim ketiga. Untuk musim yang pertama, padi yang pertama itu ya panennya bisa maksimal. Karena apa? Karena sudah ada ditunjang dari air dari hujan. Untuk MT2-nya itu biasanya berhasil hanya kurang dari 100%. Kenapa demikian? Karena pada saat padi itu membutuhkan air, pada saat padi fase generatif itu butuhnya air, hujan sudah tidak ada, kemudian air untuk mensuplai daripada kebutuhan tanaman itu tidak ada, sehingga hasilnya tidak maksimal, mungkin hanya 40-50%. Artinya apa? Artinya kalau memang 1 hektar bisa normal mencapai 7 ton, karena kondisi air kurang mungkin bisa hanya 2,5 ton sampai dengan 3 ton. Kalau kita kalkulasi secara analisa usaha tani itu rugi. Akan tetapi kalau sudah ada sumur bor ini bisa saja untuk musim kedua bisa panen maksimal seperti dengan musim yang
pertama karena kebutuhan air cukup, kemudian kebutuhan air cukup dan saat panen pun bisa maksimal. Mungkin itu Pak ya Mas ya, dari saya. Terus kalau setelah adanya sumur bor ini apa? Setelah adanya sumur bor ini peningkatannya mungkin yang pertama, untuk tanam yang pertama bisa maksimal dan tanam kedua juga bisa maksimal sampai 100%. Untuk yang ketiga biar tembakau. Kalau dimungkinkan bisa yang ketiga itu bisa padi, kemungkinan bisa mencukupi karena debit airnya seperti jenengan tinggal tadi, debit airnya itu juga kalau untuk musim ketiga padi saya kira bisa mencukupi karena debit airnya juga maksimal. Jadi kalau misalnya kan ada IP indeks, itu kira-kira jadinya berapa? Kalau ya sebelum ada ini kan indeks pertanamannya 2. Kemungkinan kalau sudah ada ini yang tanam tembakau beralih ke padi mungkin bisa 2,3 atau 2,4. Artinya apa? Artinya yang musim pertama panen maksimal 100%, musim kedua maksimal 100%, dan musim yang ketiga itu mungkin 30%-nya itu ditanami padi, sehingga kalau kita kalkulasi adalah 2,3 indeks pertanamannya. Ya, untuk Universitas Negeri Malang, kami kelompok tani Rukun Tani Jati mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi ikut mendorong tumbuhnya pertanian di desa kami, khususnya di kelompok tani yaitu kelompok Rukun Tani Jati, Desa Jatipaya, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Atas nama masyarakat Jatipaya, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sumur bor dari Dekti juga Universitas Negeri Malang. Saya ucapkan terima kasih, semoga berguna untuk masyarakat saya. Amin. Lamongan Magilan. Universitas Negeri Malang Jatipaya mantap jiwa. SMP Negeri 1 Kepah Baru, sekolahnya para juara. Lamongan Magilan. Tepuk tangan.